Berbagai modus kini seringkali dilancarkan oleh oknum yang menyebut dirinya sebagai orang aku memiliki kemampuan. Akibatnya terkadang korban penipuan marah dan akhirnya main hakim sendiri dengan mengeroyok, memukuli, hingga oknum-oknum dukun ini harus menemui akhir yang tragis dengan meregang nyawa. Dan malam ini On The Spot telah merangkum kasus-kasusnya dalam 7 kematian tragis orang yang diduga dukun. Modus penggandaan uang dukun sudah banyak mendadak dengan cara mudah. Dukun pengganda uang dan dikuburkan di sebagai dukun yang korbannya tewas saat menerjunkan diri di Desa Petung, Kedusari. Ia nekat terjun berada dalam pengejaran polisi. Tragisnya seorang polisi borgol dengan Moharipas. Namun tewas polisi dalam dua jenazah lantaran menagih uang yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Mohario sendiri cukup lihai menutupi jejak. Karena dari hasil identifikasi, setelah dibunuh, diduga kuat korban dibawa ke area perkebunan yang berjarak sekitar 1 km dari rumah tersangka untuk dikubur. Seorang tahanan yang ditangkap atas kasus dukun palsu pengganda uang di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, ditemukan tewas gantung diri menggunakan kain sarung di dalam sel tahanan. Peristiwa tragis ini terjadi pada 2010 lalu. Adalah Senin, pria berusia 65 tahun yang mengaku dukun pengganda uang dibekuk oleh Satuan Reskrim Polsek Gondang dengan barang bukti 1 jimat berisi uang Rp1.000, 1 lembar kertas bertuliskan nama korban, dan ia mengaku telah melakukan penipuan penggandaan uang. Namun naas, ia meregang nyawanya sendiri di kamar tahanan Mapolsek Gondang. Berita penangkapan dan tewasnya Senen sempat mengejutkan warga, karena menurut warga sekitar, Senen dikenal sebagai sosok yang baik dan dermawan. Bahkan korban membantu pengaspalan jalan kampung dan mendirikan sebuah tempat ibadah di depan rumahnya. Seorang kakek ditemukan tewas di samping rumahnya di Sumeneb, Jawa Timur setelah dibantai oleh orang tak dikenal. Diduga sang korban dibunuh karena dituduh sebagai dukun santet. Adalah Subahral, seorang kakek berusia 70 tahun yang diduga sebagai seorang dukun santet. Ia tewas dibunuh dengan luka bacok memenuhi sekujur tubuhnya. Keluarga sempat syok dan kaget atas kejadian ini. Belum diketahui siapa pelakunya. Jasad korban segera dilarikan ke rumah sakit untuk Lagi-lagi seseorang yang diduga sebagai dukun santet tewas dibunuh oleh seorang warga yang curiga telah mengguna-gunai anaknya hingga meninggal dunia. Namun kali ini orang yang diduga menjadi dukun santet adalah seorang ketua RW di Desa Nunbaun, Kecamatan Fatuleu Tengah, Kabupaten Kupang. Arnoldus Pai, lelaki berusia 50 tahun yang juga seorang ketua RW, tewas mengenaskan dengan leher nyaris putus setelah tertebas parang yang diayunkan oleh warganya sendiri, Daniel Tafuakan. Pelaku marah karena mencurigai korban yang telah mengguna-gunai anaknya hingga menderita sakit dan meninggal dunia. Kecurigaan sang pelaku dimulai karena 2 hari sebelum anaknya meninggal, korban tertangkap mata membuang 4 buah batu kecil dan menggosok-gosokkan telapak kakinya di depan pintu rumah pelaku. Hal ini dinilai pelaku sebagai bagian dari ritual santet. Sayangnya tanpa pikir panjang, pelaku yang sudah tersulut emosi membuntuti korban usai melayat putrinya hingga korban tersungkur dan tewas seketika di depan rumah duka. Padahal keduanya diketahui masih memiliki hubungan keluarga. Warga 2 desa di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat terlibat perkelahian yang sangat menegangkan akibat kasus dugaan dukun santet.
Sebelumnya, seorang warga desa Samili yang tinggal di Dusun Godo dibunuh oleh warga karena diduga sebagai dukun santet. Tak hanya menganiaya hingga tewas, serangan warga juga mengakibatkan rumah terduga dukun santet rusak parah. Tak pelak, kejadian ini memicu kemarahan warga Samili. Pasca pemakaman korban, mereka menyerbu Dusun Godo dan membakar rumah-rumah warga. Aparat setempat melerai kericuhan ini. Tak ada korban dalam peristiwa ini karena sebelumnya semua warga Dusun Godo telah mengungsi ke desa tetangga. Sementara rumah warga yang dibakar berjumlah 98 rumah. Seseorang yang diduga dukun di Blitar, Jawa Timur tewas dibunuh oleh 5 orang. Peristiwa naas ini didasari atas kemarahan karena sang dukun diduga telah mencabuli seorang remaja berusia 16 tahun. Sebelum dikeroyok massa yang marah, Supii, sang dukun, sempat bermusyawarah keluarga untuk menyelesaikan kasus ini karena diketahui korban pencabulan Supii adalah anak tirinya sendiri. Namun perundingan keluarga tidak membuahkan hasil, malah justru Supii mengancam akan membunuh siapa saja yang hendak melaporkan kasus pemerkosaan tersebut ke aparat. Merasa tertantang, pihak keluarga dibantu tetangga pelaku yang berjumlah puluhan akhirnya menghajar korban dengan menggunakan kayu dan batu. Akibatnya, Supii kritis di tempat kejadian dan akhirnya tewas saat dilarikan ke rumah sakit setempat. Sebuah makam tanpa nisan di Kabupaten Malang, Jawa Timur dibongkar untuk memastikan penyebab kematian. Makam tersebut adalah makam seorang yang dituduh sebagai dukun santet yang dibunuh oleh tetangganya. Dan berdasarkan hasil forensik, korban tewas akibat benturan benda tumpul di bagian wajah, rusuk, dan punggung. Adalah Miswan, orang yang diduga sebagai dukun yang tewas dikeroyok massa karena dianggap telah menyantet salah satu keluarga yang mengeroyoknya. Usai dibunuh, jenazah korban dikubur tengah malam di pemakaman umum setempat dengan cara dimasukkan ke dalam karung. Pemirsa, itulah 7 kematian tragis orang yang diduga dukun versi On The Spot.